Batanghari melakukan pengamanan ketat dengan menyiagakan 15 personel di gudang logistik. Puncak musim hujan di Kabupaten Muara Jambi diprediksi terjadi di bulan Desember 2023 mendatang. Menteri LHK Siti Nurbaya memuji tata kelola lahan gambut di Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 21 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Hazard Akbar. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024, Polres Batanghari melakukan pengamanan secara ketat di gudang logistik. Penjagaan itu telah berjalan sejak beberapa waktu lalu atau pasca apel gelar pasukan pantap berata. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, untuk pengamanan pada masa tahapan pemilu saat ini terus diintensifkan. Selain patroli rutin, jajaran Polres Batanghari juga telah menyiagakan petugasnya di kantor penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu Kabupaten Batanghari. Langkah ini dilakukan untuk tetap memastikan setiap tahapan berjalan aman dan juga lancar. Selain itu, penjagaan ketat juga dilakukan personel kepolisian di gudang logistik KPU dengan menyiagakan 15 orang personel selama 24 jam. Untuk OMB ini atau operasi mantap berata, kita sudah siagakan anggota melakukan penjagaan, yaitu di KPU, Bawaslu maupun di gudang logistik, karena tempatnya terpisah-pisah. Setiap titik sekitar ada 15 orang, bergantian mereka. Harapan kita tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Dari mulai sekarang sampai nanti selesai pemilu. AKBP Bambang Purwanto berharap pengamanan pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya gangguan Kaptibmas yang dapat menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara jelang masa kampanye pada tanggal 28 November mendatang, saudara, jajaran Polres Sarolangun telah memetakan daerah rawan konflik sosial dan konflik horizontal yang bertujuan untuk bisa memberikan rasa aman dan juga kondusif kepada masyarakat. Jelang masa kampanye pemilu 2024, jajaran Polres Sarolangun siap mengawal penyelenggaraan pemilu dalam setiap tahapan. Kabak Ops Polres Sarolangun Kompol Ahmad Bastari Yusuf mengatakan, secara umum situasi Kaptibmas di wilayah hukum Polres Sarolangun dalam kondisi aman dan juga kondusif. Menjaga situasi Kaptibmas tak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kabak Ops Polres Sarolangun Kompol Ahmad Bastari Yusuf mengatakan, berdasarkan pengalaman pada setiap pemilu, secara umum konflik sosial dan juga konflik horizontal di wilayah Kabupaten Sarolangun belum pernah terjadi. Dan meski belum pernah terjadi, namun Polres Sarolangun tetap mengantisipasi setiap ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kalau berbicara masalah kerawanan di wilayah Kabupaten Sarolangun, kalau untuk kerawanan kita hanya melihat karena untuk peta konflik horizontal itu sampai ini, kalau untuk konflik sosial yang berhubungan dengan pemilu untuk wilayah Sarolangun belum ada. Kompol Ahmad Bastari Yusuf mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mencegah serta mewaspadai konflik sosial dan juga konflik horizontal. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur siapkan 231 titik pemasangan APK peserta pemilu pada masa kampanye. Peserta pemilu diharapkan dapat memasang APK di titik pemasangan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyiapkan ratusan titik untuk pemasangan alat peraga kampanye jelang tahapan kampanye. Keputusan tersebut mengacu pada aturan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye, di mana salah satu menyebutkan tata cara dalam kampanye melalui APK.
Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Tebung Timur Irawan Sundarta mengatakan, 231 titik itu tersebar di Kabupaten Tanjung Tebung Timur. Ratusan titik pemasangan APK itu akan disosialisasikan kepada para peserta pemilu seiring telah ditetapkannya calon tetap peserta pemilu pada tanggal 4 November yang lalu. Seluruh peserta pemilu diharapkan dapat mengikuti ketentuan tersebut karena pemasangan APK tidak hanya sekedar untuk sosialisasi para calon peserta pemilu. Peserta pemilu termasuk simpatisannya dilarang memasang APK pada fasilitas pemerintahan, rumah ibadah, dan fasilitas pendidikan. APK tersebut akan dipasang saat memasuki masa kampanye terbuka mulai dari tanggal 28 November tahun 2023 hingga 10 Februari 2024. Di setiap desa itu ada yang 1 zona, ada yang 2 zona, ada yang 3 zona. Jadi bervariasi di setiap desa. Harapan kita itu selain dengan penetapan APK ini, tentu KPU mengacu pada peraturan PKPU. Kita diharuskan mengedepankan yaitu ada 5 unsur tentang alat peraga kampanye ini. Yang pertama itu ada etika, estetika, keindahan, keamanan, dan kebersihan. Untuk pemasangan APK di luar titik yang telah ditetapkan oleh KPU Tanjung Tebung Timur harus seizin pemilik lahan dan dilaporkan ke KPU termasuk Bawaslu. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Sarolangun saat ini gencar untuk bisa melakukan sosialisasi pemilu ke seluruh elemen masyarakat sebagai upaya untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2024 mendatang. Menjelang pemilihan umum tahun 2024, KPU Sarolangun gencar melaksanakan sosialisasi pemilu kepada seluruh elemen masyarakat yang mempunyai hak pilih dan hak suara. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan juga Sumber Daya Manusia Yuliana mengatakan, sosialisasi terkait pemilu itu dilakukan setiap bulannya bersama PPK hingga PPS. Untuk masyarakat umum diberikan sosialisasi pendidikan pemilu. Sementara untuk pemilih pemula, KPU akan langsung melakukan sosialisasi di sejumlah lembaga pendidikan tingkat SMA dan sederajat. Selain memberikan materi dan pengetahuan tentang tahapan pemilu, KPU juga akan memberikan materi pentingnya menggunakan hak suara pada pemilu tahun 2024. Target partisipasi pemilih itu dari KPU itu 79,7%. Kalau untuk meningkatkan partisipasinya, kami selama ini sudah mengadakan sosialisasi secara masif dan persuasif melalui badan ad hoc di bawah, yang mana dimulai dari sebulan yang lalu. Itu sudah dalam 1 bulan itu masing-masing kecamatan itu masing-masing itu harus melakukan sosialisasi 4 kali dalam 1 bulan. Pada pemilu tahun 2024, KPU Republik Indonesia menargetkan partisipasi pemilih mencapai 79,7%. Tingkatan partisipasi pemilih itu menjadi tantangan bagi pihak KPU dan pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk terus meningkatkan capaian dan keberhasilan Pesta Demokrasi tahun 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Kota Jambi melakukan sosialisasi terkait dengan zona kampanye, di mana hal ini terkait dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 terdapat perubahan zona kampanye itu sendiri. KPU Kota Jambi melakukan sosialisasi perubahan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Dalam peraturan tersebut, selain zona yang diperbolehkan, juga memuat tentang zona yang dilarang untuk berkampanye atau dipasang APK. Ketua KPU Kota Jambi Arief Lesmana Yoga mengatakan, sosialisasi itu bertujuan untuk bisa memberikan pemahaman kepada peserta pemilu tentang aturan kampanye. Pada pemilu tahun 2024, zona kampanye harus menyesuaikan peraturan daerah karena harus mempertimbangkan keindahan dan tidak merusak tata kelola kota. Seluruh partai politik atau peserta pemilu 2024 diharapkan dapat menjalankan aturan yang berlaku agar pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan damai. Karena memang untuk pemilu 2024 ada perbedaan di 2019. Kalau 2014, 2019 KPU kan menetapkan zonasi kampanye. Nah, untuk 2024 zonasi kampanye yang ditetapkan KPU hanya lokasi-lokasi untuk pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU.
Tahapan masa kampanye pemilu tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada tanggal 28 November tahun 2023 selama 75 hari. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi menekankan kepada seluruh jajaran di tingkat kabupaten kota untuk bisa melakukan pengawasan secara ketat di semua lini. Dan hal itu juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan pemilu nanti. Bawaslu Provinsi Jambi meminta seluruh jajaran di kabupaten kota untuk melakukan pengawasan di semua lini. Pengawasan tersebut dilakukan untuk bisa mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu dari masing-masing partai politik. Salah satu yang menjadi perhatian Bawaslu yakni pada saat masa kampanye, karena masa kampanye sangat rentan terjadinya politik uang. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Indra Tritustian mengatakan, tenaga ad hoc harus lebih jeli dalam melakukan identifikasi potensi kerawanan pemilu dari setiap aspeknya, mulai dari metode pelaksanaan rapat dengan jumlah batasan massa maksimal 1.000 orang, serta mencegah adanya unsur SARA selama kampanye berlangsung. Indra Tritustian menambahkan pihaknya tengah gencar untuk menyosialisasikan pengawasan pemilu hingga ke tingkat bawah, mulai dari Bawaslu Kabupaten Kota hingga Panwaslu Kecamatan dan Desa. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, saat ini KPU Bungo telah merakit 2.785 kotak suara. Pada pemilu serentak tahun 2024 sendiri, KPU Bungo membutuhkan 5.384 kotak suara. Usai menerima logistik pemilu serentak tahun 2024, KPU Bungo mulai melakukan perakitan kotak suara. Komisioner KPU Bungo Jambi Nofri mengatakan, jumlah kotak suara yang telah dirakit hingga saat ini baru 2.785 kotak suara dari jumlah kebutuhan sebanyak 5.384 kotak suara. Perakitan kotak suara tersebut melibatkan pegawai dan staf serta tenaga honorer di KPU Bungo. Proses perakitan kotak suara dipantau bagian divisi Komisioner KPU Bungo. Pemantauan tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurigaan atau persepsi publik terkait perakitan kotak suara. Setelah kedatangan kotak suara beberapa minggu yang lalu, kami berupaya sekretariat beserta seluruh anggota untuk segera memproses perakitan kotak suara tersebut, dan sampai hari Minggu kemarin tertanggal 19 November, hari Minggu kemarin itu kotak suara yang sudah dirakit berjumlah 2.785 kotak suara. Dari jumlah kotak suara secara keseluruhan itu 5.384. Artinya progres pencapaian perakitan kotak suara ini sudah mencapai 51%. Jambi Nofri menambahkan pihaknya menargetkan waktu sebanyak 5 hari untuk menyelesaikan perakitan kotak suara. Kotak suara ini akan dialokasikan di seluruh TPS yang tersebar di 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Menteri LHK Siti Nurbaya memuji tata kelola lahan gambut di wilayah Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar memuji pengelolaan lahan gambut di wilayah Provinsi Jambi yang dinilai mampu mengendalikan karhutla pada tahun 2023 kali ini. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar memberikan pujian untuk Provinsi Jambi karena dinilai berhasil melakukan tata kelola gambut dengan sangat baik. Pengelolaan itu terlihat dari kemampuan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan saat fenomena El Nino tahun 2023. Hal itu diungkapkan Siti Nurbaya Bakar pada saat melakukan peninjauan restorasi tata kelola gambut, perhutanan sosial, serta pengendalian karhutla di sejumlah lokasi dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Siti Nurbaya mengatakan keberhasilan nyata pengelolaan lahan gambut ini berkat kerjasama luar biasa dari seluruh stakeholder, baik dari pemerintah daerah, Satgas Karhutla, termasuk dukungan dari masyarakat. Provinsi Jambi pada tahun ini dinilai sangat layak untuk menjadi contoh keberhasilan penanganan Karhutla di Indonesia. Setelah pada tahun 2015 dan tahun 2019 menjadi salah satu daerah penyumbang Karhutla tertinggi di Indonesia. Kunjungan kerja Kementerian LHK beserta jajaran dilakukan khusus untuk mempelajari keberhasilan daerah dalam menjaga dan merawat gambut. Mempelajari bagaimana teknik penyelamatan gambut, konservasi, monitoring di sumur pantau dan di alat pemantau tinggi muka air, dan juga perhutanan sosial gambut di Tanjung Jabung Timur yang menurut catatan Karhutla gambutnya tidak ada yang tertangkap. Jadi kita belajar banyak. Hari ini saya ke Daops untuk menyampaikan ucapan terima kasih bahwa mereka sudah bekerja keras. Terima kasih juga kepada Pak Gubernur dan Dirjen PKPL dan PPKL KLHK yang terus-menerus menjaga di Jambi dan di Sumatera Selatan. Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Ruth Kruger Giverin, yang mendampingi kunjungan kerja Menteri LHK di Provinsi Jambi, bangga dapat menjadi mitra pemerintah dalam pengendalian perubahan iklim. Norwegia telah menjalin berbagai kesepakatan bersama pemerintah Indonesia, di antaranya dalam bidang kerjasama rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati, hingga penanggulangan kebakaran dan dekomposisi gambut. Kerjasama bilateral antara Norwegia dan Indonesia sangatlah kuat dan telah terjalin lebih dari 70 tahun. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang dan perubahan iklim dan kehutanan adalah yang terpenting bagi kemitraan kami. Kami bangga-bangga bisa menjadi mitra Indonesia dalam mencapai target pengendalian perubahan iklim yang sangat penting. Ada 5 lokasi yang menjadi tujuan peninjauan kunjungan kerja Menteri LHK di Provinsi Jambi. Selain melihat alat pantau tinggi muka air tanah lahan gambut di Desa Pandan Sejahtera Geragai, Menteri LHK juga melakukan penanaman pohon di kantor Manggala Agni Daop Sumatera 11, Bukit Tampurung. Redi Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Provinsi Jambi menjadi contoh keberhasilan nyata pengelolaan gambut pada tahun 2023. Keberhasilan itu akan terus dijaga agar pengelolaan lahan gambut semakin baik. Provinsi Jambi mendapatkan penilaian positif dalam pengelolaan lahan gambut dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Siti Nurbaya Abu Bakar menjadikan Provinsi Jambi menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan lahan gambut. Restorasi gambut yang dilakukan dinilai sukses dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di tengah El Nino yang terjadi secara global. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan keberhasilan ini berkat kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, Satgas Karhutla, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berkomitmen dan konsisten dalam menjaga pengelolaan lahan gambut agar semakin lebih baik dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Keberhasilan pengelolaan lahan gambut ini juga berkat dukungan dan arahan dari pemerintah pusat melalui bantuan Kementerian LHK dan pihak-pihak terkait. Apa yang Bapak Ibu sudah sumbangkan untuk Jambi itu mudah-mudahan akan menjadi menambah semangat kami semua, dan ini semua untuk bagaimana rakyat kita bisa sejahtera tentunya. Itu yang kita harapkan. Jadi kami juga bekerja semangat karena arahan Ibu Menteri, kemudian juga semua kita kompak, juga termasuk juga pengalaman luar biasa juga jaga hutan kita kemarin. Jadi Jambi yang dulu Ibu 2015 itu terbakar luar biasa, masuk ke 2019 juga tinggi, sekarang rendah Bu.
1000 hektar lebih itu pun semua punya rakyat, bukan lagi perusahaan. Berdasarkan data Satgas Karhutla Provinsi Jambi, hingga pertengahan November tahun 2023, luasan Karhutla mencapai 1.414,89 hektar. Dan dari jumlah tersebut, 1.214,92 hektar terjadi di lahan mineral. Sementara untuk 197,97 hektar lainnya terjadi di lahan gambut. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi berhasil mengendalikan karhutla di lahan gambut karena Provinsi Jambi merupakan provinsi yang paling pertama kali menyambut dengan baik program restorasi gambut yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia Hartono mengatakan, Provinsi Jambi merupakan provinsi pertama yang menyambut dengan baik program restorasi gambut yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hal itu diutarakan Hartono pada saat mendampingi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat melakukan peninjauan restorasi tata kelola gambut, serta pengendalian karhutla di sejumlah lokasi dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keberhasilan Provinsi Jambi dalam mengendalikan kebakaran lahan gambut pada tahun 2023 merupakan bukti nyata dari keseriusan pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan gambut yang lebih baik. Perbaikan tata kelola gambut ini tak terlepas dari upaya pemerintah Provinsi Jambi yang memasukkan pendidikan lingkungan gambut sebagai mata pelajaran untuk anak-anak sekolah. Membangun kesadaran masyarakat sejak usia dini akan memberikan manfaat yang penting dalam upaya mengatasi krisis iklim di dunia. Untuk menyaksikan apa yang kita kerjakan bersama Pemda dan masyarakat Jambi, khususnya dalam hal restorasi gambut. Perlu kami laporkan kepada Ibu Menteri, Jambi ini memang provinsi pertama yang menyambut program restorasi dengan senang hati. Dengan senang hati. Kami sangat terbantu dengan. Yang lain dipaksa-paksa. Yang lain kami terpaksa ngajari 2 tahun dulu, Bu, kalau Jambi running dari awal. Berdasarkan data pemerintah, Provinsi Jambi memiliki kawasan gambut 617.562 hektar dan juga kawasan hutan mangrove 12.236 hektar. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan pada pertengahan November 2023 mengalami peningkatan. Cuaca ekstrim dengan intensitas hujan di atas 100 mm diprediksi akan terjadi di sejumlah daerah dalam Provinsi Jambi. BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan dalam 1 pekan ke depan mulai meningkat. Peningkatan intensitas hujan diprediksi terjadi di 3 daerah, yakni Kabupaten Tebo, Bungo, dan Merangin. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, intensitas hujan yang terjadi di 3 daerah tersebut di atas 100 mm atau dalam kategori sangat lebat. Intensitas hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan petir akan terjadi pada siang menjelang sore hari. Intensitas hujan lebat di Provinsi Jambi belum terjadi secara merata di setiap kabupaten kota, dan puncak dari musim hujan diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Desember tahun 2023. Khusus di bulan November ini, memang secara umum wilayah di Provinsi Jambi sudah masuk awal musim hujan 2023. Namun ada beberapa sebagian wilayah yang masih memasuki masa pancaroba, yaitu perpindahan dari musim kemarau ke musim penghujan. Untuk perakiraan ke depan, 1 minggu dasarian dan bulanan ke depan, untuk 1 minggu depan, karena beberapa wilayah sudah masuk awal musim hujan, masih berpotensi mendapat curah hujan rata-rata lebih dari 50 mm per dasarian. Namun ada juga beberapa wilayah yang kurang dari 50 mm per dasarian. Khusus wilayah Kabupaten Tebo, sebagian Kabupaten Bungo dan Sarolangun, ini 3 wilayah ini perlu diwaspadai karena potensi curah hujan di wilayah tersebut berpotensi lebih dari 100 mm per dasarian sampai bulan November, Desember, hingga Januari 2024. Ibnu Sulistyo menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai tingginya intensitas hujan yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara BMKG Stasiun Klimatologi Jambi Saudara memprediksi bahwa puncak dari musim penghujan di Kabupaten Muaro Jambi akan terjadi pada bulan Desember mendatang. Kemudian musim hujan akan berlangsung hingga bulan April 2024. Meski seluruh kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi telah memasuki musim penghujan sejak awal bulan November lalu, namun puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada bulan Desember tahun 2023. Senior Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi Arif Marufi mengatakan, puncak musim hujan akan terjadi secara merata di seluruh wilayah dalam Kabupaten Muaro Jambi. Meningkatnya intensitas hujan itu harus diwaspadai seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Tingginya intensitas hujan berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor. Musim hujan akan berlangsung hingga April tahun 2024. Kapan berakhir musim hujan secara resmi sebenarnya BMKG nanti akan merilis nanti kapan musim kemarau itu akan datang, yaitu nanti akan dirilis sekitar bulan Maret. Tapi secara umum musim hujan di Provinsi Jambi dan di Kabupaten Muaro Jambi itu umumnya nanti akan berakhir di bulan April. Arif Marufi menambahkan edukasi tentang pencegahan dan mengurangi resiko bencana kepada masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan. Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, edukasi tersebut juga dilakukan agar masyarakat siap saat menghadapi bencana. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara PJ Bupati Muaro Jambi akan berikan tambahan gaji bagi guru PAUD honorer tahun 2024. Informasi selengkapnya Saudara Kakak kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih saudara Anda masih setia menemani kami dalam Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi merencanakan untuk menaikkan gaji guru PAUD yang masih honorer pada tahun 2024. Selain menaikkan gaji, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga akan memfasilitasi beasiswa bagi guru SD dan SMP. Penjabat Bupati Bahyuni Daliansyah berjanji akan menaikkan gaji guru honorer jenjang pendidikan PAUD dari sebelumnya hanya Rp400.000, kini naik menjadi Rp500.000 per bulannya. Selain dapat memberikan kesejahteraan bagi para guru, janji kenaikan besaran gaji tersebut juga dilakukan untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi. Selain menaikkan gaji, guru PAUD Bahyuni Daliansyah juga berjanji akan memberikan beasiswa kepada 100 orang guru honorer ke perguruan tinggi, terutama guru tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Muaro Jambi. Itu programnya adalah 100 guru honor kita berikan beasiswa untuk tahun 2024 dan mudah-mudahan 2025 nanti dapat berlanjut karena ada 250 guru honor yang tahun 2024 ini kita berikan terus 100. Bahyuni Daliansyah juga menambahkan pada tahun 2024 mendatang, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga akan memberikan kendaraan dinas kepada pengawas sekolah berupa kendaraan roda 2. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2023 kali ini sedang memasuki tahapan pengumuman hasil ujian dan akan diumumkan pada pertengahan Desember 2023 mendatang. Usai pelaksanaan Computer Assessment Test pada 14 hingga 16 November 2023, tahapan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tebo memasuki tahapan menunggu hasil tes CAT. Kabid Pengadaan dan Pembinaan BKPSDM Tebo Ruman Syafruddin mengatakan, pengumuman hasil tes CAT akan disampaikan pada pertengahan Desember 2023. Hasil ujian yang diumumkan merujuk pada hasil tes CAT peserta dan tidak ada perubahan. BKPSDM Kabupaten Tebo masih menunggu pengolahan nilai hasil seleksi CAT peserta oleh Panselnas. Hasil penilaian kelulusan melihat ranking yang didapatkan oleh peserta dan masuk dalam formasi. Kita akan menunggu pengolahan hasil nilai seleksi kompetensi ini yang akan dilaksanakan pengolahan nilainya ini oleh Panselnas. Nanti akan
diolah dan baru kemudian setelah selesai pengolahan nilai oleh Panselnas, ini akan disampaikan kembali ke Panselda, dalam hal ini Kabupaten Tebo. Baru setelah itu kita akan umumkan berdasarkan hasil pengolahan nilai Panselnas. Dari jumlah 1.942 peserta yang lolos administrasi, hanya 37 peserta, baik tenaga kesehatan, teknis maupun guru yang dinyatakan gugur karena tidak mengikuti seleksi CAT. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, saat ini pemerintah Provinsi Jambi sedang mengupayakan rute penerbangan internasional dari Jambi ke luar negeri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi tengah mengupayakan rute penerbangan internasional langsung dari Bandara Sultan Taha Jambi. Upaya itu sebagai langkah awal agar Bandara Sultan Taha dapat menjadi bandara internasional. Untuk memberikan pelayanan penerbangan yang lebih efisien, Gubernur Jambi Al-Haris sedang mengupayakan rute penerbangan internasional langsung dari Bandara Sultan Taha Jambi. Hal itu ditekankan Gubernur Jambi Al-Haris usai membahas rencana pembentukan rute penerbangan dari Jambi ke luar negeri dengan pihak bandara, Kemenak, dan instansi terkait lainnya. Al-Haris mengatakan upaya ini dilakukan untuk memberikan perjalanan yang nyaman bagi masyarakat, khususnya yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Kedepan masyarakat tidak lagi harus transit ke Bandara Soekarno-Hatta maupun bandara lainnya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Kita membahas rencana kita untuk mengirimkan jemaah umroh dari Jambi yang tidak lagi mereka turun di Suta atau mereka bisa transit lagi, naik lagi ke yang baru ya. Nah, ini kan waktunya cukup lama, jemaah kita juga usianya variasi, mereka lelah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sampai sekian jam menunggu berangkat ke berikutnya. Nah, jadi kita mencoba untuk mengirimkan jemaah dari Jambi, Bandara Sultan Taha ini langsung ke bandara internasional di negara mana nanti yang langsung ke Jeddah nantinya. Hasil pembahasan pembentukan rute penerbangan internasional dari Jambi ini akan disampaikan secara resmi ke Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kualitas air sungai di Kabupaten Batanghari saat ini masih dipertanyakan kelayakannya karena kondisi air sungai yang keruh dikhawatirkan telah tercemar limbah dan terdapat mengancam kesehatan masyarakat. Aliran sungai Batanghari yang kian keruh dikhawatirkan dapat mengancam kesehatan masyarakat karena hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten Batanghari saat ini masih mengandalkan sub daerah aliran sungai untuk kebutuhannya sehari-hari. Berdasarkan hasil pengecekan sampel untuk tingkat pencemaran anak sungai, saat ini masih dalam kategori ringan. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Batanghari Hendra mengatakan, uji sampel air sungai diambil dari 3 titik anak sungai. Pengujian sampel akan dilakukan 2 kali setiap tahunnya. Dalam wilayah Kabupaten Batanghari, kita Dinas Lingkungan Hidup Batanghari melakukan pemantauan, yaitu di 3 titik sungai, hulu, hilir, hulu, tengah, hilir. Hasil yang kami terima saat ini setelah hasil uji lab yaitu tercemar ringan. Hendra mengimbau agar masyarakat tidak membuang limbah atau sampah rumah tangga ke sungai. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.